Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Selamat. Terima kasih ya, jadi sudah memimpin doa bagi hari ini. Semoga hari ini semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Raffi. Oh, Raffi. Ada lagi? Ayo, bagus. Tiga ya. Oke. Ada keterangannya sakit? Bagus, dispen. Teguh dispen. Oke, untuk teman-teman kita yang belum bisa hadir hari ini, semoga di pertemuan berikutnya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran. Oke, hari ini dari 35, 3 yang tidak masuk, berarti ada 32. Nah, hari ini nanti sebelum kita mau mulai pembelajarannya, ada beberapa yang ingin saya uji dulu ya, namanya PPS. Silakan nanti menuju ke sistem yang sudah disediakan sehingga nanti kalian bisa lihat di sana. Tidak harus benar semua, tapi karena awal ya, jadi kita awal itu seberapa pembelajaran sebelumnya. Nanti di akhir pembelajaran kita juga akan ada yang namanya proses. Setelah belajar ada yang di. Kemudian nanti juga kalian akan mengerjakan lembar kerja ya. Jadi nanti kita selama pembelajaran ada materi, kemudian kita ada sedikit mini project ya, sedikit mini project dengan membuat aplikasi logika. Jadi di sana seperti biasa nanti kita akan coding, kemudian kalian akan mendokumentasikan. Nah itu nanti akan kita dokumentasikan di Word. Itu pekerjaan yang mandiri ya. Jadi nanti ada 2 pekerjaan informasi pembelajaran. Yang pertama adalah LKPD mandiri, yang kedua adalah berkelompok. Oke. Hari ini kelihatan? Kelihatan dulu ya. Nah, yang punya adik, siapa punya adik? Nah, punya adik. Biasanya anak-anak kecil itu mainannya mainan blok. Ini adalah mainan blok. Jadi, blok itu kan nggak bisa ya kita ambil satu-satu, nggak bisa ya. Jadi udah satu gandeng, ya sudah pasang paket satu gandeng. Nah, ini adalah konsep dari widget. Jadi widget itu sepaket. Nah, sepaket. Misalkan nih yang warna pink, isinya ada 4 ya. Ada 4 pink gitu ya. Terus warna 6, warna 8, kemudian ada yang memanjang, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu juga yang terjadi di widget. Jadi kalau widget kita nggak bisa ambil satu widget, tapi sudah satu paket. Ini adalah konsep dari yang namanya widget calculator. Everything di dalam calculator itu adalah widget, semuanya ada widget. Jadi kalau kita misalnya ada yang namanya widget text gitu ya, widget text maka ya itu satu paket ya, ada yang namanya kontennya gitu ya, kemudian ada namanya juga ini
tugasnya apa, kemudian stylenya itu jadi satu kesatuan. Satu sama yang lainnya tidak sama antara witirnya komputer, antara witir teks dan button punya komponen yang berbeda dan itu satu paket. Ya kok dari sini bisa dipahami? Jadi kita tuh kalau pas mainan widget ya kita menganalogikan ini adalah sebuah permainannya anak-anak paket. Bisa cek nomor refresh. Ini saya dulu video. Kalau bikin video sebagai ini apa namanya? Nah, kalian kan masih di supaya kamu orang ini kan. Ini blok ya. Jadi ketika kita pas kita mainan widget ya, kita menganalogikan bahwa seperti ini ada berapa satu sendiri ya. Dari jelas ini anak-anak itu bisa menyusun mobil-mobilan ya, bisa menyusun yang namanya rumah-rumahan kan, ya, jadi apa aja. Jadi ini ibaratnya widget itu seperti ini. Saling merangkai segala sampai ada yang buat seperti ini. Tapi ini bloknya kecil ya. Ini yang besar guys. Yang biasanya lebih gampang kayak kalau itu ada lagi ya. Dan ini konsep di pinggirnya faktor seperti ini. Di link di formnya kita uji dulu frequensi ya. Kita uji dulu frequensinya. Kemudian silakan dibuka di formnya. Saya kalian tes 7 menit ya. Sekarang saya coba untuk ini saya ganti dulu ke mode HMI. Dulu ya, ini saya Terus karena dari saya nggak bisa, kita lihat video. Kalau dimasuk ke masuk di
yang modul dan produk ya. Nanti akan saya bagi dua, yang Prestige atau yang Google Classroom, silakan di-download di sana. Nah, kita simak dulu yang di sini. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi gitu, dengan Flutter, itu apa aja yang kita di sana. Oke, kita mungkin akan kembali lagi ke projectnya. Nah, di sini adalah project default yang sudah Flutter buat ya. Jadi ini kita akan menganalisa dulu dia memiliki apa aja yang ada di codingan. Yang pertama dia menjalankan void main. Void main ini dia menjalankan sebuah aplikasi runtime, metodenya runtime, menjalankan sebuah kelas MyApp. Nah, di sini MyApp ini bentuknya stateless ya, tapi dia di sini tuh yang stateless itu ada widget material app saja. Kemudian formnya dipasang my homepage. My homepage ini secara keseluruhan itu dia mengekstrak stateful widget seperti itu. Jadi agar dia bisa berubah-ubah dinamis, dia akan menggunakan stateful widget untuk di schedule. Nah, ini adalah review yang kemarin ya, kita belajar yang namanya status dan agak cepat ini. Oh, seperti ini. Mungkin itu kita akan analisa. Sini ada scaffold, widget scaffold itu di dalam nanti ada bagi. Namanya area app bar. Area app barnya sampai di sini. App bar. Kemudian yang bawah ini, yang bawah, yang putih itu ya, itu adalah bodinya. Body. Nah, ini body. Ada yang bagian di mana di bawah itu adalah aplikasi. Kenapa kalau di mata itu namanya navbar. Nah, yang tiket navbar. Jadi ada 3 bagian di sini sebenarnya, ada app bar. Ini ada body, bikin body. Kalau bikin body ada yang namanya bikin scaffold ya, area app bar. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah, di sini di WhatsApp kita itu di bawahnya ada seperti navigasi ya, navigasinya ini ada yang back ya, kemudian karena di bawah itu adalah navigasi. Cuma kalau di Flutter itu namanya body, namanya scaffold, body scaffold, bikin ya. Ini widget dasar di Flutter. Ada banyak widget di Flutter itu. Yang pertama kita bisa pakai teks, itu paling ada teks. Yang kedua bisa teks widget ya, kita teks widget. Iya, ada semua dulu pada saat ini kita membicarakan tentang teks. Misalkan ini teks widget, kita pakainya kalau untuk teks widget input dan data. Kalau kita isi form kan harus ada yang diinput itu. Pakai misalnya yang kecil dan sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan memang di dalam teks ini kita bisa banyak menggunakan. Misalnya kita coba masalah itu misalnya nomor 2 kita share. Nah, ini untuk menjawab kata-kata masih sedikit. Kalau misalnya ada ini, masih. Jadi tadi kita menggunakan yang namanya widget. Jadi kita menulis di Flutter, kita menggunakan yang mulai dari lain ya, mulai dari itu ada audio sendiri, videonya sendiri, ada
ada desainnya sendiri ya. Kalau ini kan pakainya yang jadi versi ini ya, ini versi ini pakai flutter kayaknya, jadi kita bisa pakai yang terus ini apa saudara? Bisa balap itu ya. Kalau saya dulu namanya keyboard kan. Keyboard. Sekarang kan komputer, tapi gitu. Ada nggak ya yang lain-lain? Jadi kita itu tusuk blok-blok, nanti kalau sudah baris rapi ukur, terus kita tusuk lagi baris ukur. Kalau sampai mentok nggak rapi maksudnya ya bagus. Biasanya kita ada main game apa bulan kayak tapi belajar yang apa gitu. Itu jawaban saya untuk teman ya. Bahwa kita sebenarnya bisa membuat game sederhana dari Flutter, karena memang Flutter tidak didesain untuk yang namanya membuat aplikasi game. Jadi kita aplikasinya itu sebenarnya aplikasi seperti Shopee ya, saja. Kemudian kalau sering bepergian naik kereta, pasti kita sudah sering menggunakan tali akses. Ya, kemudian bisa juga kita itu sampai begini kan ya. Itu jawaban dari saya. Oke, tadi kita sudah membicarakan tentang teks ya. Nah, baik, itu tadi kita sudah menyimak beberapa video. Sekarang silakan dibuka komputernya atau laptopnya masing-masing ya. Silakan kita buka aplikasi Flutter utama kita untuk membuat sebuah aplikasi sederhana ya. Kita jadi belajar yang namanya membuat login app. Silakan dibuka. Ini sudah saya siapkan lembar LKPD-nya Digicom. Silakan diakses. Nah, nanti kita di situ akan ini. Silakan dibuka dulu di LKPD-nya. Jadi kita mengerjakan dulu yang mandiri ya. Yang mandiri, buat aplikasi mandiri dulu. Oke, saya buka ini, saya juga belajarnya dari sini. Silakan diakses banyak-banyak, dari rumah boleh, dari sekolah boleh, sambil main juga boleh. Saya tak open dulu ya, saya cari dulu ya. Ini yang sudah saya tes, kita belum masuk ke sana. Nambah beberapa contoh ya. Tampilan apa UX-nya untuk kita membuat login ya. Jadi kita buat login. Ini adalah contohnya. Sudah dibuka kan LKPD-nya ya? Ya, silakan dibaca petunjuknya. Jadi hari ini kita akan mendemonstrasikannya pakai dedicated text di dalam login app. Cek nongeng baik sinaunya. Kalau tadi kene wes menyimak video. Saya dari praktik bumi. Ini adalah beberapa contoh login ya. Beberapa contoh adalah benar, kemudian oke. Nah, hari ini kita pun cobain juga. Tadi kita sudah belajar via video. Yang dipakai apa aja? Ada widget text. Nah, mari kita telah dulu ya. Jadi ini yang akan kita kerjakan. Ada yang bertanya kan? Silakan atasnya Oke, LKPD-nya sebaiknya dikumpulkan secara online ya. Nanti di situ sudah saya siapkan linknya. Silakan diaktifnya. Soalnya aku gampang kali kalau koreksi secara manual. Kalau di situ semuanya langsung tersimpan secara digital langsung. Oke, silakan. Ini sambil dilihat kembali LKPD-nya bisa diakses atau tidak. Kita analisis ini. Mari kita analisis sama-sama ya.
lebar ya. Lebar. Kemudian saya tulis sampel ini berarti widget flex. Oke. Ini adalah body ya. Oke, di dalam body ada apa saja? Ada widget text ya, ini yang warna biru ya. Kemudian bawahnya juga text. Nah, yang ini ada form ya, ada form. Pekerjaannya memang dikerjakan mandiri di komputernya masing-masing. Cek no kalian itu ISO ada yang namanya pengalaman belajar pas praktikum, ya, praktikum, gitu ya. Nah, apakah tidak boleh bertanya sama yang lain? Boleh, nggak masalah, gitu ya. Satu sama lain saling berkolaborasi. Oke. Jadi, beserta LKPD-nya dilengkapi. Mari kita mulai uji coba ke dalam lapangan. Sekali lagi ya, ini panduan kita untuk membuat sebuah aplikasi UI-nya ya. Jadi kita masing-masing UI-nya belum ada yang namanya controller untuk masuk login yang ada ya, seperti dulu ya. Baru kita selesaikan dulu di sini dulu. Nah, waktu itu yang simbol-simbol dulu. Saya sudah masuk. Silakan di uji coba. Kalian sudah menentukan bahwa kita mainan pakai button dan pakai widget text. Ini kok eneng kan? Tinggi kok. Mas, ya coba tinggi.
Ada kendala? Internet boleh pakai kan? Ada yang sudah selesai? Kita uji coba hasil skrip yang kita coding tadi. Oke, tidak siapin ya? Kita sudah device-nya. Coba yang lain kita simak bersama ya hasil kita uji coba, walaupun ini tadi kita semuanya mau ke depan, tapi bisa dibagi sama Sida. Oke, Sida bisa di presentasinya sih. Ya, mari kita simak sama ya. Ini sebentar dikasih atas dulu ya. Sidang yang menerangkan fotografer yang di sini, jangan khawatir kok ada moro-moro pakai di buku sendiri kok bisa ganti. Oh karena tuh ada di sini ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil yang coba saya dari izin teks yang terkenal sama Gaya. Ini ada acaranya dan di sini login panelnya yang teksnya. Terus di bawahnya juga bisa teks, baru bisa teks,
juga, terus ini input user sama passwordnya juga pakai digit text. Terus soalnya password ini pakai digit text juga, terus yang mau ini pakai tombol di raja juga ya tadi. Bisa dicoba masukkan username-nya. Ini bukan hanya sakti di kita ya. Jadi kita operatornya ini juga bisa dibukain. Kalau punya teknologi bagus. Ya, nah ini tadi kalau yang ini saya tambahin ya, kita satu belajar sama-sama yang kita sudah membuat formnya, ada username, ada password ya, kemudian username-nya sudah bisa dimasukin ya, ada username kita, kemudian passwordnya bintang supaya tidak ya, passwordnya supaya tidak dicuri harus kita sembunyikan. Nah, jadi ini sebagai kebiasaan saja ya. Karena nanti kalau kebiasaan password kita terbuka ya, ketok gitu ya. Nah, nanti kalau pas kita masuk ke aplikasi yang membutuhkan ini ya, secret ya, rahasia, itu nanti bahaya. Kalau di ATM terlihat habis. Ya, jadi itu. Nah, coba ditekan lagi yang lagi. Oke, nah. Di login itu kita belum ngapa-ngapain ya. Kita hanya hari ini membuat UI ya, UI desainnya untuk login screen-nya. Nah, kenapa belum sampai ke sana? Ya, kita lakukan dulu ya. Kita buat UI-nya dulu. Ketika login tadi di set, nah itu belum ada function-nya. Soalnya belum kita menggunakan action ya. Jadi hanya masih berupa UI merupakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang tanya. Oke, ditunggu. Ada yang sukses? Yang sukses ada? Oke, silakan angkat yang sukses. Oke, terima kasih hari ini. Berarti kita hari ini sudah bisa buat yang namanya UI dari login screen ya. Oke, ini hari ini kita sudah buat uji coba ini sebagai awalan. Nanti kita akan kembangkan lagi ke register ya. Kalau login berarti kita sudah register ada, kita belum buat akun sama sekali. Kita kalau sudah ini bisa jadi dasarnya kita membuat screen yang lain ya. Jadi uji coba pertama sukses. Tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah sama-sama. Bisa kan? Dari Natasha kok. Dari sana. Kita silakan diisi ya LKPD-nya, dilengkapi keterangannya. Kalau perlu juga ditambahkan dengan dokumentasinya di screenshot supaya kita punya rekam jejak ya, rekam jejak bahwa kita melakukan ini tersimpan dari rekam lagi. Oke, sambil ditunggu ya, sambil kalian mengerjakan LKPD-nya untuk laporan ini. Nah, sekarang kalau ini kita tadi sudah membuat secara mandiri. Sekarang mari kita analisis bersama ya. Mari kita analisis bersama dengan membentuk kelompok ya. Kelompoknya bisa melakukan ini dulu biar nggak jadi empat belakang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Namanya kita akan mendiskusikan, kalian akan mendiskusikan tentang widget yang kita pakai. LKPD kelompoknya sudah saya siapkan. Silakan dibuka yang
Dibuka dulu kan KPD-nya. Saya coba ke sini. Yang akan kalian analisis adalah ini. Nah, sama-sama login screen ya. Kalau yang tadi cuma ada yang namanya teks saja sama grafik. Kalau sekarang kita di sini punya apa? Silakan dianalisis beserta kelompok, silakan di kelompok ya, membentuk kelompok sendiri. Ini cuma kami satu, juga berbeda ya. Jadi 4 saja. Silakan kelompok nanti satu kelompok satu jawaban di situ ya. Di sini apa yang harus dikerjakan? Nah, mana yang kita kerjakan di sini adalah kalian mengamati login form ini ya. Di sini ada apa saja, gitu ya. Di sini ada apa saja. Pikir yang di sini ada apa saja. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdiskusi, silakan berkolaborasi. Boleh ya, saling berbagi. Harus sendiri-sendiri. Ya. Oke, jadi panduannya ini ya. Nanti kalian tuliskan sumber hasil analisisnya untuk login form ya. Tadi kita juga sudah buat login ya. Hanya saja tadi satu ada gambar ya. Kalau yang ini mungkin ada beberapa komponen, ada gambar dan sebagainya. Lebih ramai ya. Kalau yang tadi sepi gitu ya. Habis disebut masuk sendiri. Kan menarik. Oke, silakan berkelompok untuk menyusun dan mendiskusikan. Jadi KPD-nya, oke. Kita sambil tarik dulu. Ini kerja kelompok ini ya, kerja kelompok ini di KPD-nya sudah disiapkan ya. Di situ ada contohnya terlebih dahulu ya. Bahwa di situ biasanya di dalam kontainer di sini ada pasien ya. Maka di sini jadi di KPD sudah ada pertemuan-pertemuannya yang bisa membantu untuk mengerjakan analisis. Jadi nanti itu aja silakan berkolaborasi.
Sudah selesai? Sudah. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, silakan dikirim ya supaya teman-teman tidak berberat. Oke. Hari ini kami sudah hari ini kita sudah belajar segala materi ya. Kemudian juga tidak berkelompok tentang lihat teks dan membuat berbagai ya. Jadi itu hari ini saya cek dulu membaca data saya di sini. Sudah masuk semua pekerjaan rumah dan bekerja secara mandiri sudah saya terima. Oke, nanti kita akan jadikan sebagai evaluasi barang-barang kerja. Oke, sekarang ada satu step lagi. Tadi kita usulkan kan? Nah, awal-awal sekarang sesi ini kita akan tutup dengan proses, ya, proses. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing supaya bisa mengerjakan proses. Nah, waktunya cukup ya. Kita belum kemudian ya. Nah, setelah pembelajaran kembali ke tempatnya untuk menyelesaikan proses. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, silakan dikirim ya
supaya nanti kita punya dokumentasi di desktop. Oke. Hari ini kita sudah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita hari ini sudah melakukan program acara ya. Habis itu kita sudah mendiskusikan tentang mikir. Kita juga sudah membuat aplikasi. Insya Allah nanti pekan depan itu adalah register ya. Register. Nah, kalau hari ini kita berkolaborasi dengan YouTube ya. Pekan depan kita mau berkolaborasi dengan Fitma. Jadi kalau Fitma itu sudah ada kompaknya, terus visualisasi ke dalam Flutter. Flutter ini saya mohon maaf atas segala hilafnya. Jangan lupa untuk merapikan kembali latihan, aktifkan komputernya di Sabtu, jangan lupa ya. Kita sudah di pembelajaran akhir. Sudah pembelajaran akhir. Kita pulang ya, angle. Ini biasa sama tadi. Aku jadi kayunya. Oke, hari ini benar-benar kita sudah selesai. Setelah Mas, mari isi berdoa dulu. Ini Persiapkan berdoa mulai. Kita selesai. Terima kasih Bu Jaya. terima kasih hari ini.